Hai guys, welcome back to channel Jejak Merlin dan balik lagi sama saya Merlin di sini. Dan hari ini saya bakal membahas hal yang berbeda lagi, bukan soal hidup di Australia dan sebagainya, tapi hari ini saya bakal membahas soal penipuan online. Dikarenakan kalau teman-teman lihat bahwa saya pernah ngupload video soal penipuan ya, soal transfer duit dari luar negeri dan sebagainya. Nah, ternyata itu sudah populer. Mungkin karena direkomendasikan oleh YouTube. Jadi beberapa teman-teman yang hampir kena tipu dan untungnya menemukan video saya sebelum mereka mentransfer duit sempat bertanya kepada saya dan bisa saya yakinkan bahwa itu scam. Jadi untungnya mereka nggak sampai kena scam. Kalau misalnya ada yang sampai kena scam, mungkin lagi apes ya, jadi nggak sempat tanya saya sebelum mentransfer. Oke, kalau teman-teman nonton video itu dan menelusuri semua komen-komen orang-orang di bawah, banyak banget orang-orang Indonesia yang mungkin gampang percaya, istilahnya ya, masih lugu dan gampang percaya banget ketika ada orang dari luar negeri, istilah kata bule, yang mau ngirimin duit, langsung dipercaya aja. Padahal di video itu saya sudah bilang hati-hati, sekali lagi hati-hati kalau kenalan online sama orang, karena nggak semua orang itu baik. Ada banyak orang baik, tapi banyak juga orang jahat. Kalau kata Bang Napi, waspadalah, waspadalah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena niatnya, tapi karena ada kesempatan. Oleh karena itu, jangan kasih kesempatan sama scammer-scammer ini ya guys. Hari ini saya bakalan paparkan 4 jenis scammer online, 4 jenis penipuan online yang lagi marak saat ini. Sebenarnya sih penipuan seperti ini sudah dari dulu ya guys, tapi caranya yang entah kenapa, mungkin gara-gara coronavirus atau gara-gara hidup tambah susah, jadi ini naik lagi nih, marak lagi nih. Jadi banyak lagi yang DM saya soal menanyakan dengan kasus yang hampir sama. So, mari kita kupas secara tuntas satu demi satu. Yang pertama, dan ini sudah pernah saya bahas sebelumnya, itu soal online relationship. Ya, bener banget. Jadi beberapa kasus yang nge-DM saya, baik yang sudah tertipu atau untungnya nanya dulu sebelum tertipu, itu awalnya gara-gara online relationship alias romantisme online. Jadi ini marak banget sih sekarang. Jadi banyak banget cewek-cewek yang nge-DM saya yang memastikan beneran gak sih ini pujaan hatinya beneran mau ngirim barang atau enggak. Karena seperti ini guys, kalau kalian kenal online, kalian harus hati-hati banget. Karena pemikiran kita kan selalu bule itu kaya ya, jadi gampang percaya aja kalau dibilang mau dikirimin barang, mau dikirimin duit. Nah, padahal sebenarnya bule ini nggak semuanya kaya guys. Jadi hati-hati kalau kenal online, apalagi kalau kalian belum pernah ketemu. Nah, kasus yang paling sering ini, yang banyak nih ya, setelah kalian dibuat kepincut, dirayu segala macam, baby you are so beautiful, I love you so much, I want to marry you dan sebagainya, sampai kalian kepincut. Setelah itu kalau si scammernya udah mulai, oh ya ini kayaknya dia udah mulai sayang nih sama gua nih, ya udah setelah itu dikeluarkanlah trik-triknya, yaitu yang pertama, mau dikirimin segala macam barang branded yang mahalnya minta ampun, jadi bisa sampai ratus-ratus juta, bakalan miliaran. Atau yang kedua adalah bakalan dikirimin uang sampai ratusan dolar, ratusan ribu dolar, which is kalau diduitin ke Indonesia banyak banget ya. Jadi yang matre-matre ini, sorry to say, pasti bakalan langsung hijau matanya. Padahal kalian harus cari tahu dulu ini beneran gak sih. Karena sejauh ini yang saya tahu, meskipun kita kenal online bule, secinta-cintanya dia gak bakal langsung main kirim-kirim duit aja tanpa ketemu sama kalian dulu, kenal kalian baik-baik dulu. Seperti itu jarang banget yang bakalan mau langsung ngirim-ngirim duit, apalagi banyak, apalagi di saat-saat susah seperti ini guys. Ini coronavirus ini susah, semua orang susah, bukan hanya orang Indonesia yang susah, tapi bule pun susah. Jadi it doesn't make sense ya kalau belum pernah ketemu dan mau seperti itu. Kalaupun mungkin ada 1-2 kasus ya, mungkin laki, tapi nggak jarang banget, mungkin bisa 1 di antara ratusan ribu. Jadi guys, triknya itu kalau kalian udah dibilang, oh dia mau ngirim hadiah, mau ngasih tas LV, mau ngasih barang yang mahal, pokoknya segala barang-barang branded, dan namainlah semua barang-barang branded. Sorry nih, gue nggak katro soal barang branded karena gue nggak terlalu banyak pakai barang branded ya.
Jadi ya namain lah semua barang-barang branded yang ratus-ratusan juta itu, nanti ujung-ujungnya apa? Nanti ujung-ujungnya dia bakalan bilang, oh ketahan di biaya cukai, jadi kalian harus bayar biaya cukai. Nah si scammer ini jago banget guys, jadi dia punya orang-orang, mungkin scammer ini orang di Indonesia, bule di Indonesia yang punya link-link di Indonesia, jadi dia bakalan bilang, oh nanti ada orang dari bank yang bakalan hubungin kalian, bla bla bla, dan itu bener-bener kayak bener-bener nyata gitu loh guys. Tapi intinya dia hanya mau narik duit kalian, jadi sekali kalian ngirim duit ke dia, hilanglah sudah duit kalian, abis gitu diporotin lah sudah kalian, dan baru kalian sadarkan kalau kena tipu. Jadi hati-hati. Selanjutnya adalah yang kedua, dikirimin duit. Guys, seperti yang sudah saya pernah mention, kalau ada orang ngirim duit, semuanya itu ditanggung sama pengirim. Gak mungkin kalian disuruh kirim duit dulu sebelum kalian terima duitnya. Kalau udah seperti itu sudah 99%, gue bilangnya sih 100% penipuan. Alright, yang kedua adalah ketika kalian jualan online dan ada buyer online dari luar negeri yang mau beli barang kalian, hati-hati, karena beberapa teman-teman yang nge-DM saya di Instagram itu karena dia misalnya jualan jualan koin unik, jualan koin kuno, jualan barang unik, barang antik dan sebagainya, terus tiba-tiba ada buyer dari luar negeri. Nah triknya ini, dia bakalan bilang kayak gini, dia mau beli dengan harga yang jauh banget dari harga yang kalian tawarin. Mungkin dia bakalan berani bayar sampai 10-an juta, ratusan juta, tapi nanti setelah kalian masuk ke proses pembayaran, dia bakalan bilang gini, oh ada masalah sama banknya, jadi banknya nggak bisa kirim lah, harus transfer dulu. Kalian yang pasti intinya segala macam trik akan dikeluarin sampai dia bilang kalian harus aktivasi bank di luar negeri dulu, transfer duit ke sana dulu sekitar 10 juta, 15 juta. Baru setelah diaktifasi, baru kalian bisa terima duitnya. Which is ini sudah pasti 99%, kalau kata gue 100% penipuan. So hati-hati kalau kalian ada jualan-jualan something unik-unik dan yang pembelinya nggak jelas, itu cari tahu dulu ya guys. Karena kalau misalnya kalian sudah disuruh ngeluarin duit dulu, itu udah pasti, menurut gue udah pasti penipuan. Jadi hati-hati. Lalu selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu kalian dikirimin email. Ini banyak banget, ratusan email di handphone gua nih ya, yang masuk di junk. Untungnya dia masuk di junk, jadi gua nggak perlu baca, tapi waktu itu gua keep aja karena gua pengen sharing di sini ya. Ada banyak banget yang dia bilang, oh you've won money sebesar ratus juta, atau misalnya dia bilang, oh lu gue pilih jadi ahli waris karena dia nggak punya ahli waris lagi yang lain, jadi dia milih lu. Out of blue kalian tiba-tiba menjadi ahli waris orang di luar negeri yang meninggalkan banyak banget hartanya. Lalu gara-gara coronavirus, terus sekarang bank di government bank di Amerika, di Eropa dan sebagainya mau menyumbangkan dana untuk membantu negara-negara terbelakang atau membantu kalian karena gara-gara coronavirus ini lagi marak banget sekarang guys. Jadi kalau yang seperti itu udah pasti scam. Nggak mungkin out of blue kalian tiba-tiba menang loteri, menang charity, menang ahli waris, menang dapat bantuan dana tanpa ada alasan apa-apa gitu loh, tanpa kalian misalnya apply, atau tanpa kalian, kalaupun memang kalian menang loto, seenggaknya kan kalian harus ada ya masukin loto ya. Jadi nggak mungkin tanpa ada alasan apa-apa tiba-tiba kalian menang duit dalam jumlah yang banyak banget. Nanti kalau kalian telusuri lagi, dia bakalan minta data-data pribadi, lalu dia bakalan bilang, oh iya ini saking gedenya duitnya nih nggak bisa dicairin, ada masalah di bank, jadi kalian harus transfer duit dulu 10 juta, 15 juta. Hati-hati, kalian mungkin bilang, oh ya 10 juta kecil, ntar lah nanti bakalan dapat 300 juta, bakalan dapat 500 juta, bakalan dapat 1M, 15 juta dikit, bayar aja. Hati-hati ya guys ya, yang ada nanti buntung bukan untung. Jadi hati-hati kalau itu udah trik yang lama banget, tapi gua nggak ngerti kenapa masih aja ada orang yang kepincut sama trik-trik itu ya. Jadi hati-hati, nggak mungkin kalian tiba-tiba dipilih government pun kalau mau bantu rakyatnya, bukan bantu negara orang lain, kecuali kalau memang lewat organisasi yang terpercaya mungkin iya, tapi nggak mungkin ya. Jadi hati-hati. Lalu yang keempat dan yang terakhir yaitu soal tiba-tiba ditawarin kerjaan dari entah, dia bilang kalau kayak yang gue dapet sih kapan hari ya guys, dia bilang gini, lu CV lu udah terpilih untuk jadi employer kali, kita nawarin offer employment ke kamu. Jadi dia udah nawarin ini nih, kontrak nih ke gue.
itu kerjaannya hanya di rumah 4 jam doang, apa 2 jam, beberapa jam doang pokoknya, dan gajinya itu bisa sampai puluhan juta seminggu, apa kalau nggak salah seminggu apa sebulan gitu ya, seminggu kalau nggak salah waktu itu. Pokoknya bener-bener yang over, yang doesn't make sense lah, nggak make sense sama sekali lah intinya ya. Misalnya kerja 4 jam doang terus digaji 50 juta, dan kerjaannya itu hanya gampang banget, kerja dari rumah. Itu hati-hati ya guys, nanti ujung-ujungnya itu kalian bakalan disuruh transfer duit juga. Jadi sebelum kalian memberikan data-data pribadi, make sure kalian cari tahu dulu. Cara paling gampang sih kalau saya ya, kalau misalnya dapat something SMS atau apapun itu, saya bakal langsung googling. Misalnya PTA penipuan, itu bakalan keluar. Kalau dia pernah sering nipu orang, itu bakalan keluar semua di Google tuh, ini beneran penipuan atau enggak, ini scammer atau enggak. Jadi gue pasti bakalan googling dulu, ada apa-apa tuh gue googling dulu, nih beneran nggak nih ada door prize atau ada apa, ada PT ini. Pokoknya googling, masukin aja kata penipuan di balik kata yang kalian mau masukkan, dan bakalan keluar kalau itu penipuan ya guys. Tapi intinya sih guys, dari keempat jenis scammer ini, pada intinya kalau ada apa-apa dan kalian disuruh ngeluarin duit dulu, itu sudah pasti scam. Jadi hati-hati, jangan mau kehilangan duit sama penipu-penipu seperti ini ya. Kalau apalagi ini yang paling susah nih sebenarnya, yang online dating ini, karena kalau udah urusan asmara, kalau kata dosen saya ya dulu ya, tai kucing pun terasa coklat. Jadi logikanya nggak jalan gitu loh, sampai nanti kalau udah ketipu baru tau orang. Oke, karena ini bakalan kepanjangan, jadi bakalan saya bagi ke part selanjutnya. Jadi di part selanjutnya saya bakalan bacain beberapa kasus yang udah terjadi dan beberapa pengalaman teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, sekian dulu sharing dari saya. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan leave comment di bawah ya, dan sharing pengalaman kalian. Dan semoga dengan men-sharing info kalian, kita bisa saling membantu biar nggak ada lagi orang Indonesia yang ketipu itu. Oke guys, thank you for watching and I'll see you next video. Bye bye.